Selamat sore Lur, salam jumpa dalam dunia pertanian. Saya mau kasih tips tentang bagaimana caranya agar ketika kita bercocok tanam pada musim hujan, tanamannya tidak gampang mati. Nah, hal pertama itu adalah proses pembuatan bedeng seperti punya saya ini Lur. Proses pertama agar tanaman kita itu tidak gampang mati karena terendam banyak air hujan. Hal pertama itu adalah proses pembuatan bedeng. Lalu kemudian hal kedua itu adalah proses pemasangan mulsa. Tujuan dari proses pembuatan bedeng, dia lebih tinggi daripada permukaan tanah, dia kurang lebih 12 cm atau 15 cm ini dengan tujuan agar cabai atau tanaman kita ini tidak mudah terendam air. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau musim hujan itu tingkat intensitas airnya cukup tinggi. Jadi cara kita membuat bedeng tujuannya agar supaya tanaman kita tidak mudah terendam air. Nah, hal yang kedua itu tujuan pemasangan mulsa agar menghindari pertama itu banyak terkena air, dan hal kedua itu supaya menghindari tanaman dari banyaknya gulma. Jadi ketika kita pasang mulsa, di sini aman. Di sini contohnya Lur, kita lihat di sini tidak ada gulma, tidak ada rumput yang tumbuh di sini selain daripada area di sekitar pohon cabai. Nah, Lur, kita lihat pohon cabai saya subur. Ini sudah mendekati 1 bulan lebih, hampir mau 2 bulan kurang. Nah, ini contoh pohon cabai saya. Ini saya kurang tahu varietas apa, tetapi ini contohnya sehat dan subur karena dibantu dengan pembuatan bedengan dan juga pemasangan mulsa. Ya Lur, kita lihat ini proses penyiraman air karena kebetulan sudah hampir 2 minggu ini tidak ada hujan. Jadi tanaman saya tidak kena air, jadi saya harus menyiram secara manual. Ya Lur, kita lihat ini cabai-cabai saya. Ya seperti ini. Ini kurang lebih 1000 lebih pohon cabai saya. Ada juga lubang yang kosong karena ada cabai saya yang terkena virus. Daunnya bercak-bercak, jadi terpaksa dicabut agar tanaman yang lain tidak terkena. Ya seperti ini ya Lur. Ya, tips agar tanaman kita tidak gampang mati pada musim hujan itu kita harus bantu dengan pembedengan yang baik dan juga pemasangan mulsa. Saya kira sekian dulu ya Lur video saya, tips dari saya. Bukan hanya cabai saja ya Lur, bisa juga tanaman-tanaman yang lain, bisa bawang, bisa sayur mayur, bisa kita pasang mulsa. Bedengnya tinggi agar mencegah tanaman kita dari perendaman air hujan atau intensitas air hujan yang cukup tinggi. Nah Lur, di sini juga ada timun saya. Timun yang saya tanam, saya memanfaatkan pematang dari sawah. Ya, saya memanfaatkan lahan yang kosong pada musim hujan, karena kalau pada musim hujan kita cari lahan yang kosong itu agak susah. Jadi saya memanfaatkan pematang pada sawah. Nah, tips agar
tips yang kedua itu adalah untuk tanaman yang merambat, Lur. Tanaman yang merambat itu perlu kita, kalau kita mau agar hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, kita perlu membuat perambatan. Nah, ini timun saya ya, Lur. Dia dalam umur kurang lebih 12 hari. Saya tidak sempat pasang mulsa karena memang tempatnya tidak memungkinkan untuk saya pasang mulsa. Jadi saya biarkan seperti ini. Tapi ada teman-temannya di sebelah sana itu saya pasang mulsa. Nah, karena baru tempat ini yang saya pasang kayu, jadi saya cuman kasih ulasan singkat di sini saja. Tujuan agar supaya mengedukasi teman-teman yang lain jikalau mau bercocok tanam sayuran pada musim hujan itu harus membuat perambatan agar supaya tanaman yang kita tanam itu menghasilkan buah sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh kayak timun. Contohnya seperti timun ini, Lur. Saya sudah kebetulan juga dibantu oleh saudara-saudara saya untuk dalam proses penanaman kayu. Nanti juga di tengah-tengah ini diselip dengan tali, entah tali nilon atau dibantu dengan rafia juga boleh. Ya seperti ini, Lur, dengan tujuan untuk supaya timun-timunnya bisa merambat. Nah, ketika timun-timunnya bisa merambat, Lur, sudah pasti buahnya bagus, hasilnya bagus. Ini talinya sudah keluar, itu menunjukkan bahwa sekitar 5 atau 6 hari lagi dia pucuk untuk proses perambatannya sudah keluar. Nah, jikalau kita ada perbedaan, saudara, Lur, jikalau kita pasang kayu untuk proses perambatan dan ketika kita biarkan mereka merambat di tanah. Jikalau kita membuat proses perambatan dengan dibantu dengan kayu dan tali, sudah pasti hasilnya bagus. Contoh kayak timun, varietas paling bagus itu kan Hercules F1, F1. Biarpun dia jenis varietas Hercules F1, tetapi jikalau kita tanam dan kita biarkan dia merambat di tanah dengan cuaca pada musim hujan, pasti hasilnya tidak memadai. Dimana jikalau dia harus merambat di tanah, di situ ada gulma dan juga tanahnya becek, lumpur. Nah, sudah pasti bakal buahnya pun ada yang rusak, dan kemudian jikalau dia harus berbuah pun pasti buahnya bengkok ataupun mengecewakan. Jadi saran saya, Lur, jikalau kita mau bercocok tanam pada musim hujan dan hasilnya baik, kita harus membuat perambatan. Lur, kayunya sedikit, saya harus bantu dengan tali karena musim begini kita cari kayu agak susah karena banyak orang yang butuh kayu, jadi kita cari kayu agak susah. Nah, ini, Lur, teman-temannya tidak sempat saya tanam kayu, tanam mulsa karena saya sedang memanfaatkan pematang dari sawah. Dia agak di ketinggian, jadi saya pikir tidak begitu perlu untuk memasang mulsa karena dia pada posisi ketinggian, dan juga pematangnya tergolong sempit. Jadi untuk proses pemasangan mulsanya agak sayang kalau mulsanya masih bagus tetapi tidak kita pasang pada tempat yang tepat. Tapi baguslah. Akan di sini juga gulmanya sudah saya bersihkan. Jadi kalau dalam umur 12 hari tapi kalau sudah seperti ini, itu pertanda bahwa tanaman saya sehat. Ya, Lur, seperti ini. Teman-temannya di sana sudah saya pasangin kayu dan tinggal proses dalam mengikat tali
lalu kemudian proses perambatan dalam mungkin 5 atau 6 hari mendatang. Saya kira sekian dulu video saya tentang bagaimana cara menanam pada musim hujan dalam lahan yang sempit. Boleh kita pergunakan pematang dari sawah. Sekian.